warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar? Sehat? Iya. Baik, anak-anak hebat, kali ini Serambi Putri hadir menemani kalian yang sedang belajar tentang bagaimana caranya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Semoga semua yang kita ikhtiarkan hari ini berjalan dengan baik, kemudian dilancarkan, dan tentunya kalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Serambi Bu Tenri, ada apa ini? Ini loh, Bu Tenri menyajikan musikalisasi puisi secara kreatif. Wah, kalian sudah tahap ini ya. Jadi capaian belajarnya seperti ini. Jadi ada berbicara dan mempresentasikan. Tujuan pembelajarannya pun juga sudah jelas. Kegiatan pembelajarannya juga jelas, anak-anak hebat. Dan proyek akhirnya nih adalah video musikalisasi puisi yang dibuat secara berkelompok. Enaknya berkelompok atau sendiri sih sebenarnya? Baik, kita mulai. Anak-anak hebat, pernah gak sih kalian mendengar lirik lagu yang berasal dari puisi? Pernah gak? Oke. Apakah kalian juga pernah mendengar puisi yang dinyanyikan menjadi sebuah lagu? Ayo. Ini dia, musikalisasi puisi, anak-anak hebat. Ya, apa sih Bu Tenri musikalisasi puisi itu? Musikalisasi puisi merupakan upaya kolaborasi antara teks puisi dan musik. Dalam hal ini, teks puisi tidak hanya dibaca tetapi juga dipadukan dengan instrumen musikal. Penyajian musikalisasi puisi itu sebenarnya banyak ya. Bu Tenri hanya ambil beberapa saja. Yang pertama, musikalisasi puisi awal, yaitu pembacaan puisi dengan iringan alat-alat musik. Musikalisasi puisi terapan, yaitu mengubah puisi menjadi lagu dan dinyanyikan dengan iringan musik. Atau yang terakhir adalah musikalisasi puisi campuran, yaitu penggabungan musikalisasi puisi awal dengan terapan, yaitu puisi dapat dibacakan maupun dinyanyikan. Persiapan musikalisasi puisi, anak-anak hebat. Jadi kali ini memang sistemnya yang kelompok ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalian akan sendiri. Tapi ini yang Bu Tenri menyampaikannya yang secara berkelompok. Yang pertama, tahapannya adalah pembentukan kelompok, jelas Bu Tenri akan membentuknya. Yang kedua, kita akan memilih teks puisi. Pemahaman makna puisi yang selanjutnya, nomor 4 adalah penentuan alat dan jenis musik, penentuan nada dan irama, perencanaan konsep video, perencanaan berlatih, dan terakhir, karena memang proyek akhirnya adalah pengumpulan video, maka ya jelas harus ada di mana sih rumah untuk kalian mengumpulkan video. Baik, ini dah pemaparan persiapan musikalisasi puisi. Pembentukan kelompoknya terdiri dari 11 sampai 12 siswa dengan pembagian peran dalam kelompok sebagai berikut. Ada yang bagian bedah naskah, ada yang bagian pencipta nada, ada yang bagian pemain alat musik, ada yang bagian penyanyi, dan ada yang bagian konseptor video. Di dalamnya ada kameramen dan editor. Pemilihan teks puisi, tidak semuanya puisi itu cocok untuk musikalisasi puisi ya anak-anak hebat. Namun puisi yang telah disiapkan adalah karya penyair atau sastrawan terbaik Indonesia. Puisi-puisi tersebut telah teruji kualitas dan orisinalitasnya. Memang kita tahu ya, ada puisi lama, ada puisi baru, ada puisi kontemporer. Jadi kalau puisi kontemporer sih sebenarnya masih belum bisa untuk dijadikan musikalisasi puisi. Kalau misalnya puisi lama sih sebenarnya bisa banget. Cuma mungkin nanti kita masuknya adalah puisi yang kedua, puisi baru. Pemilihan teks puisinya ternyata anak-anak hebat. Bu Tenri sudah masuk beberapa judul karya sastrawan Indonesia yang tentunya memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Dari yang pertama kita punya judulnya Taman, miliknya Hairil Anwar. Yang kedua, Gadis Peminta-Minta dari Toto Sudarto Bahtiar. Berikutnya berjudul Kangen dari W.S. Rendra. Ada juga Surat Cinta dari Gunawan Muhammad. Hujan Bulan Juni dari Sapardi Djoko Damono.
kemudian bertema ibu dan judulnya memang ibu dari Deza Wawi Imron, dengan puisi aku dari Taufik Ismail, lukisan berwarna dari Joko Pinurbo, dan yang terakhir surat dari Ibu Asrul Sani. Kalau kalian memang belum pernah mendengar karya-karya ini, tidak apa-apa, kita belajar dari mengenal karya sastrawan Indonesia. Jadi mohon izin juga Bu Tenri meminjam karya-karya apik dari sastrawan Indonesia kita, dan tentunya akan dipelajari oleh anak-anak sampai nantinya akan diubah menjadi sebuah video yang manis berupa musikalisasi puisi. Setelah itu kita memahami makna puisi, anak-anak hebat. Jadi untuk mewujudkan musikalisasi yang baik, kalian itu perlu memahaminya secara mendalam. Kenapa? Karena memang namanya diksi yang ditentukan oleh sastrawan Indonesia, sastrawan penyair, itu memang syarat makna, bukan sekedar ya sudah ini kata gitu ya, tapi memang ada makna tersembunyi yang di situ yang ingin diungkapkan oleh penyair lewat karyanya. Sedapat mungkin kalian memahami puisi melalui bedah struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik tersebut bisa menggunakan teknik parafrase atau interpolasi. Kalau parafrase itu mengubah kalimat dalam puisi menjadi kalimat-kalimat naratif ya, bentuknya nanti paragraf. Kemudian kalau yang interpolasi itu adalah menyisipkan beberapa kata dalam sebuah kalimat atau larik-larik puisi. Kita tahu dalam sebuah larik puisi itu pasti memang tidak ada namanya subjek, predikat, objek, keterangan atau pelengkap, tapi dengan cara interpolasi kita menyisipkan kata-kata tersebut sehingga larik dalam setiap puisi itu menjadi lengkap dari struktur SPO couple-nya. Begitu ya. Berikutnya ada penentuan alat dan jenis musik, anak-anak hebat. Jadi nanti ketika sudah ketemu pemahamannya, maknanya apa, tujuan apa, amanat apa, kalian bisa baru menentukan ini maunya iring-iringannya seperti apa ya, maunya yang sedih kah, maunya yang rock kah, atau yang memang di genre pop seperti itu. Penentuan nada dan irama, memang kalau misalnya yang mendapatkan penanggung jawab ini kalian harus ada seninya sedikit, tapi tenang saja, kita sudah banyak aplikasi yang kita maunya seperti ini loh, tolong dong dibuatkan seperti apa. Nanti kita lanjutkan sendiri untuk menentukan nada dan irama sesuai dengan alat musik yang kita punya. Perencanaan konsep video, anak-anak hebat. Video tersebut berdurasi 4-5 menit dengan rincian sebagai berikut. Ada deskripsi judul video terdiri dari judul puisi, nama sastrawan, dan nama kelompok. Yang kedua dibuka tentang pengenalan topik atau tema video. Penutup boleh menambahkan di balik layarnya dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya peserta memakai kostum bebas, sopan dan rapi sesuai dengan konsep bedah teks puisi. Perencanaan perlatih ini yang paling penting. Kenapa? Kalian harus punya timeline-nya. Jadi tenggat waktu yang kalian tentukan itu dan kalian harus konsisten. Kenapa? Ini adalah proyek akhir yang menjadikan kalian, ini proyek besar gitu ya anak-anak hebat. Jadi kalian harus menjadikan timeline yang sudah kalian buat itu sebagai tolak ukur dalam proses perencanaan berlatih. Dan yang terakhir ini adalah pengumpulan videonya. Untuk proses publikasi kalian dapat menampilkan musikalisasi melalui berbagai media sosial, baik melalui akun pribadi maupun kelompok. Tapi kali ini video akan diunggah pada media YouTube kelas dengan menyertakan kalimat persuasif. Rubrik penilaiannya ada 6 aspek, anak-anak hebat. Ada penafsiran puisi, komposisi musik, keselarasan harmoni bunyi, vokal, dan penghayatan penampilan dan kreativitas. Tugas berkelompok ini dimulai dengan tahapan-tahapan yang sudah Bu Tani sampaikan tadi, dan tentunya mulai dari tahapan yang pertama sampai yang terakhir itu mendatangkan sebuah tantangan buat kalian sebagai penanggung jawabnya. Jadi karena memang ini sistemnya berkelompok, kalian harus memastikan lagi di setiap kelompoknya bahwa ini adalah keputusan dari kelompok. Gitu ya.
Baik, saatnya menyajikan musikalisasi puisi sesuai makna dan perasaan yang terkandung di dalam teks puisi secara kreatif. Wah, semakin menggabung-gabung. Baik, anak-anak hebat, ini adalah daftar pustaka yang Bu Tenri jadikan acuan dalam pembelajaran kali ini. Tentunya terima kasih untuk template yang sangat manis dari slidesgo.com. Ini membuat aktivitas belajar bersama Serambi Bu Tenri semakin menarik dan tentunya nggak bosan ya, karena template-nya sangat manis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rancangan kegiatan sudah, tinggal eksekusi nih. Jangan takut ya kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin menggelitik gitu ya di dalam kelompok. Tenang, bisa dikonsultasikan sama Bu Tenri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Tenri pamit, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.